Proses untuk dibentuk Yesaya 64 ayat yang ke-8 dipersilahkan. Yesaya 64 ayat yang ke-8. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan akan tetapi ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami adalah tanah liat dan Engkau adalah penjunan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang pernah melihat sebuah lukisan, ya, dan kita dibuat kagum oleh lukisan itu. Dan beberapa lukisan yang terkenal di dunia, salah satunya lukisan daripada Mona Lisa yang dilukis oleh Leonardo da Vinci pada abad-abad pertengahan, adalah sebuah lukisan yang dikategorikan lukisan yang luar biasa dan harganya mungkin tidak ternilai, mungkin bisa puluhan bahkan ratusan miliar. Nah, ketika kita coba menengok lukisan itu, dia berasal dari mana? Ternyata lukisan itu dilukis di atas kanvas atau kain putih yang kasar agak tebal yang memang dibuat untuk melukis. Nah, ketika kain kanvas untuk melukis itu dia hanya berupa kain, maka dia tidak berharga, dia tidak berarti. Orang akan mudah membelinya, orang akan mudah mendapatkannya ketika itu hanya sepotong kain kanvas yang mungkin lebarnya mungkin 1 kali 1 begitu kira-kira. Dia tidak berarti apa-apa. Tetapi ketika kain kanvas itu dilukis, ada sebuah kisah yang ditampilkan di sana, ada sebuah cerita yang ditampilkan di sana. Maka ketika jadi, maka warna-warni cat yang telah ditorehkan di kain kanvas itu akan membentuk sebuah gambar, dan gambar itu akan mempunyai nilai yang lebih daripada sebuah kain kanvas. Pelukis, seorang pelukis dia punya tujuan bahwa ketika dia melukis, dia mau melukis sebaik-baiknya. Saya terkesan dengan lukisan Bung Karno di beberapa rumah pengasingan beliau. Salah satunya ketika di ND di Flores, saya sempat ke sana dan beberapa lukisan dari Bung Karno dipajang di sana dan lukisannya memang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca tadi dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8, bahwa kita ini digambarkan sebagai tanah liat. Tuhan adalah penjunan, Tuhan yang membuat di dalam kehidupan kita. Ini harus kita sadari bersama-sama ketika Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya hidup kita adalah hidup yang mulai dirangkai oleh Tuhan, hidup yang mulai ditata dan dibentuk oleh Tuhan. Ini harus kita sadari bersama-sama, sehingga perlu kita sadari bahwa dalam kehidupan orang percaya itu dia harus selalu dekat dengan Tuhan. Dia harus selalu ada di dalam pimpinannya Tuhan. Dia harus selalu ada berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya maksud Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang baik itu boleh terjadi dalam kehidupan kita seperti sebuah kain kanvas yang sudah diberi lukisan di atasnya. Nah, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 tidak usah dibacakan, saya baca sendiri dari terjemahan ayat yang terbuka, dikatakan, sebab aku mengetahui rencana-rencana yang aku miliki bagi kamu, firman Tuhan, rencana-rencana kesejahteraan dan bukan untuk kemalanganmu,
untuk memberimu masa depan dan pengharapan. Rencana-rencana yang Tuhan miliki bagi kita adalah rencana-rencana kesejahteraan dan bukan kemalangan, untuk memberikan masa depan dan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, artinya apa? Setiap kehidupan kita, tidak peduli latar belakang kita seperti apa, tidak peduli keadaan kita dulunya seperti apa, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita berada di tangannya Tuhan Yesus, ingat baik-baik, ada sebuah rencana-rencana Tuhan yang disiapkan untuk hidup kita. Ada sebuah rencana-rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita. Dan rancangan itu namanya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kemalangan, untuk memberikan kepada kita sebuah masa depan dan pengharapan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tanah liat itu dia sedang dibentuk, maka dia adalah tanah liat yang tidak ada harganya. Ya, tanah liat itu sesuatu hal yang tidak ada harganya ketika belum dibentuk. Dia hanya seperti sebuah gumpalan begitu yang tidak ada wujudnya sama sekali dan tidak ada harganya sama sekali dan orang tidak minat sama sekali. Tetapi ketika tanah liat itu mulai dibentuk, ketika tanah liat itu mulai dibuat sesuatu oleh seorang penjunat, ya, maka tanah liat itu akan menjadi sebuah perabot yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi harus diingat, sebuah keramik yang indah, sebuah penjunan, sebuah alat-alat keramik yang indah, dia tidak asal jadi seperti itu. Ada sebuah proses, ada sebuah perjalanan yang terjadi di sana. Dan perjalanan itu adalah perjalanan yang seringkali kita tidak disukai. Kalau saya lihat tanah liat itu dibanting, ya, lalu kemudian ada alat seperti giling tepung gitu supaya pelenyet begitu, baru kemudian ada kotorannya diambil, kemudian dikumpulin lagi, kemudian dibanting lagi, kemudian dibentuk. Nah, ketika dibentuk, ketika ada kerikil kecil, maka kerikil itu akan merusak. Ketika tanah liat itu dibentuk dan ada kerikil, maka itu akan membuat bentuknya nggak bagus, ya, akan membuat sebuah lubang yang akan merusak daripada keinginan tujuan daripada penjunan itu ketika membuat keramik itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan izinkan sebuah proses terjadi dalam hidup ini karena Tuhan mau membentuk kita. Ya, Tuhan mau dalam kehidupan kita itu diproses untuk mengeluarkan yang baik yang ada dalam hidup kita. Karena tanpa sebuah proses, maka kita tidak akan mengalami satu kehidupan yang sungguh-sungguh dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh dapat memahami Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Saudara, mengapa kita harus memiliki satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan? Tanpa perkenanan Tuhan di dalam hidup ini, maka campur tangan Tuhan tidak akan terjadi. Tanpa perkenanan Tuhan dalam hidup ini, maka kekuatan Tuhan tidak akan dilimpahkan. Tanpa perkenanan Tuhan dalam hidup ini, yang luar biasa tidak akan kita terima. Ya, Abraham, yang pertama adalah Abraham sebagai contoh, dia harus pergi meninggalkan Ur Kasdim, dan Abraham harus menjauh dari keluarganya. Abraham belajar memahami Tuhan. Abraham belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita boleh melihat
step by step, berlahan tapi pasti, proses yang dialami oleh Abraham ternyata menghasilkan sebuah iman yang luar biasa, menghasilkan sesuatu hal yang merubah di dalam kehidupan Abraham. Dari kehidupan yang biasa di Ur Kasdim menjadi kehidupan yang luar biasa. Apakah ketika Abraham ada di Mesir ya, ataupun ada di tempat-tempat yang lain, Abraham menunjukkan sebuah kualitas hidup yang campur tangan Allah ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau mengambil contoh, yaitu mengenai kehidupan daripada Yusuf. Ya, Yusuf itu 13 tahun dia menanti, mulai dia bermimpi sampai dia kemudian mengalami proses, sampai kemudian mimpinya itu menjadi nyata. 13 tahun bukan waktu yang singkat dan juga bukan waktu yang terlalu panjang untuk sebuah proses. Tetapi 13 tahun itu menjadi waktu yang memang Tuhan butuhkan untuk Yusuf, mengingat dalam kehidupan Yusuf itu adalah kehidupan gak kakean pola, yang membuat sebuah proses itu tidak bisa cepat selesai oleh karena kehidupan orang percaya yang kakean pola. Ya, yang seharusnya ditempuh jarak mungkin 100 meter, mungkin bisa menjadi 1 kilo, mungkin bisa menjadi 10 kilo. Nah, ini yang kadangkala tidak disadari oleh kehidupan orang percaya. Kadang ada orang percaya, dia mengalami proses hanya sebentar, tetapi kemudian dia terima kelimpahan yang daripada Tuhan. Tapi kadang ada orang percaya prosesnya nggak habis-habis, ya, dari satu episode kepada episode. Kalau boleh saya katakan, prosesnya itu adalah proses yang sungguh-sungguh rasa-rasanya tidak ada pengharapan sama sekali. Nah, pernahkah kita berpikir jika saat ini mungkin saudara mengalami sebuah proses yang tidak ada ujungnya, yang tidak pernah ada tamatnya? Pernahkah saudara menyadari mengapa hal itu bisa terjadi? Sementara kita melihat orang lain, prosesnya itu tidak terlalu lama boleh dikatakan, tetapi tanda-tanda penyertaan Tuhan, pertolongan, berkat dan pemulihan Tuhan itu begitu cepat dia terima, begitu cepat dia rasakan. Nah, ini perlu menjadi sebuah introspeksi dalam kehidupan kita. Pagi hari ini sama-sama kita akan melihat proses apa saja yang dialami oleh Yusuf sehingga 13 tahun mimpi Yusuf itu menjadi sebuah kenyataan. 13 tahun Yusuf yang biasa, Yusuf yang tidak ada apa-apanya, oleh karena dia adalah termasuk anak yang paling kecil karena dilahirkan pada saat Yakub sudah tua dan adiknya Benyamin juga dilahirkan. Ketika dia dilahirkan ibunya meninggal, jadi boleh dikata Yusuf dan Benyamin ini adalah kalau di tengah-tengah keluarga itu tidak terlalu mempunyai kekuatan apa-apa. Tetapi 13 tahun mengubah semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita melihat proses dalam kehidupan Yusuf adalah iman, membangun iman. Itu proses yang pertama. Mengapa iman itu penting? Iman itu yang menjadi jalan, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena iman itu meskipun tidak melihat namun percaya. Kita nggak melihat Tuhan tapi kita percaya kuasanya Tuhan ada. Kita tidak melihat Tuhan tetapi kita percaya campur tangannya ada. Itu adalah iman. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa mendapatkan kasih-Nya Tuhan. Iman yang menjadi penghubung apa yang menjadi doa kita untuk boleh sampai kepada Tuhan. Dan dengan iman juga kita menerima apa yang kita doakan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yusuf berada bersama-sama dengan keluarganya di Kanaan bersama dengan Yusuf dan saudaranya, Yusuf ini termasuk anak yang disayang oleh Yakub. Sehingga Yakub sangat-sangat mengistimewakan Yusuf. Dengan kata lain, ketika di tengah-tengah keluarganya, Yakub menjadi sandarannya Yusuf. Yakub menjadi pemeliharanya Yusuf. Yakub menjadi pelindungnya Yusuf. Dan rupanya Tuhan tahu ketika Yusuf bersama-sama dengan Yakub, maka mimpi Yusuf itu tidak akan pernah menjadi nyata. Mengapa? Dengan kata lain, imannya Yusuf itu tidak akan terbangun. Karena apa? Yusuf tidak pernah mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan Yakub. Sehingga Tuhan harus memproses iman daripada Yusuf dengan cara apa? Yusuf dibawa keluar dari saudara-saudaranya, ya. Dan ketika Yusuf dibawa keluar dari saudara-saudaranya dan dari Yakub, Yusuf tidak dipindahkan ke tempat yang baik, tetapi Yusuf justru ditaruh di tempat yang paling tidak baik. Yusuf dijadikan budak, orang yang tidak ada harganya sama sekali, orang yang tidak dilihat, orang yang tidak dihargai, itu namanya adalah budak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yusuf harus menjadi budak? Rupanya Tuhan mau totalitas imannya Yusuf itu hanya kepadanya. Tuhan mau totalitas imannya Yusuf itu hanya berserah kepada Tuhan. Kadang Tuhan izinkan dalam hidup ini kita sendiri, ya, kita menangis sendiri, kita memikul beban sendiri, kita menanggung masalah itu sendiri. Kadang Tuhan izinkan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam hati kita berkata, aku sendiri, aku menghadapi semuanya sendiri, aku menangis sendiri. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan berkata, aku ada bersamamu. Di saat kamu sendiri, aku berada bersamamu. Di saat engkau menangis, aku menyeka air matamu. Di saat kamu berbeban berat, aku mengangkat kamu. Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Yusuf dari budak menjadi kepercayaan Potifar, bukan karena Yakub punya koneksi, Potifar punya koneksi dengan Yakub, tetapi karena Yusuf dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Step by step, dari budak menjadi seorang yang kepala rumah tangga di dalam kehidupan daripada Potifar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dihancurkan, direndahkan di dalam Tuhan bukan untuk dikalahkan. Dihancurkan, direndahkan di dalam Tuhan untuk dibentuk, untuk menjadi kuat, untuk menjadi luar biasa. Sehingga yang lalu, dalam khotbah yang lalu saya katakan, dalam lembah kekelaman, dalam lembah yang gelap, lembah bayang-bayang kematian, ya, dimana ketika kita ada dalam posisi itu, rasa-rasanya kita lebih baik ingin mati, mungkin seperti itu. Tapi ingat baik-baik, sebenarnya itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita boleh menangis kepada Tuhan. Kesempatan kita untuk boleh berseru kepada Tuhan, ya. Dan itu yang justru Rasul Paulus katakan, justru dalam kelemahan pula kuasamu nyata. Dalam ketidakberdayaan kita, ketika kita berserah kepada Tuhan, kekuatan Tuhan itu akan hadir dalam hidup ini. Dan itu akan membuat kita mampu bertahan. Tidak hanya mampu bertahan, pada akhirnya mampu menghadapi, dan pada akhirnya kita menjadi pemenang, ya. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf membangun ketekunan, ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
dalam kehidupan Yusuf, ciri yang paling menonjol dalam ketekunannya adalah Yusuf selalu menjaga terus-menerus takut akan Tuhan. Ya, ada hal yang menarik. Orang percaya ketika dia berdoa memohon sesuatu, dia bisa beriman kepada Tuhan, dia bisa percaya kepada Tuhan, tetapi dalam hidup sehari-harinya seringkali dia tidak mau melihat Tuhan. Dengan kata lain, di sisi yang lain dalam hal ini ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan yang bekerja untuk kita. Tetapi di sisi yang lain, hidup takut akan Tuhan adalah kita yang memberikan hidup ini untuk Tuhan. Nah, kadang kedua hal ini tidak seimbang. Maunya kita diberkati, tetapi di sisi yang lain tidak mau lepas dari dosa. Maunya hidupnya tetap berdosa tetapi diberkati. Nah, ini sebuah kesalahan yang fatal. Ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu harus menjadi pegangan dalam hidup kita, bahwa ketika ada sesuatu kerikil, kalau boleh dikatakan, ya, yang namanya dosa itu akan membuat tangan Tuhan tidak terulur untuk menolong. Itu akan membuat telinga Tuhan tidak mendengar setiap seruan doa kita. Sehingga sebelum kita membawa hidup ini berkenan kepada Tuhan, kalau boleh saya katakan, daripada kecewa ketika kita masih begitu asik dengan kehidupan dosa kita, biarlah kita tidak minta apa-apa sama Tuhan, tapi biarlah kita mau minta kekudusannya, minta pengampunannya, minta Tuhan memperbarui kehidupan kita. Ketika kehidupan ini sudah dibarui, saudara, seperti sebuah wadah yang bersih, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya itu untuk kehidupan kita. Hidup ini adalah hal yang pertama yang Tuhan berikan untuk kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kadang ada banyak orang percaya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi minta tanggung jawab yang lain. Umpamanya berkat, umpamanya kedudukan, umpamanya banyak hal yang lain, tetapi sementara yang satu Tuhan berikan, yaitu hidupnya, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Mari kita pertanggungjawabkan hidup ini kepada Tuhan, supaya Tuhan menambahkan dengan memberikan tanggung jawab berkat-Nya, memberikan tanggung jawab kemuliaan-Nya, memberikan tanggung jawab banyak hal dalam hidup ini yang Tuhan tambah-tambahkan. Yusuf tekun, ya, dan itu sangat terbukti ketika Yusuf menghadapi istri daripada Potifar. Saya yakin ketika istri Potifar menggoda Yusuf, selalu ada 1001 janji, kalau boleh saya bilang, akan dipromosikan, mungkin menjadi pegawai di istana, mungkin akan dipromosikan dengan gaji yang lebih tinggi, mungkin akan diberi hadiah, mungkin akan diberi banyak hal. Tetapi kita lihat Yusuf konsisten. Yusuf menjaga hidupnya tetap takut akan Tuhan. Nah, ini penting. Ketika kita menjaga hidup ini takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berkat-Nya Tuhan tidak akan pernah berhenti mengalir. Abraham, ketika dia ada di dalam posisi mengambil Hagar sebagai istrinya, karena Sarah tidak bisa mengandung, dan itu pun juga atas suruhan daripada Sarah, maka pada saat itu jangka waktu ketika Hagar dan ditambah dengan Ismail lahir adalah masa-masa di mana Abraham kehilangan berkat-Nya Tuhan. Abraham kehilangan kasih-Nya Tuhan. Abraham kehilangan damai sejahtera-Nya Tuhan. Baru kemudian ketika Abraham sudah pusing, ya, mikirno bojo loro, kalau boleh dibilang, barulah Abraham berdoa dan Tuhan katakan, usir perempuan itu dari rumahmu. Dan Abraham lakukan, sehingga pada saat itu Abraham dipulihkan lagi oleh Tuhan. Hal yang berikut yang dialami, yang dibangun oleh Tuhan dan dilakukan oleh Yusuf adalah sabar. Sabar adalah sebuah pekerjaan yang sulit.
Karena sabar itu adalah menanti sebuah janji. Yusuf untuk boleh menanti janjinya Tuhan, dia sabar. Dan kita lihat sama sekali tidak pernah dikatakan Yusuf mulai melupakan Tuhan oleh karena Tuhan tidak segera menjawab. Ada sebuah proses, ada sebuah titik-titik di mana dalam hidup ini, titik-titik perjalanan dalam hidup ini yang sudah Tuhan atur. Masa setahun, 2 tahun kamu berada di sini, 2 tahun, 4 tahun kamu di sini, 4 tahun, 6 tahun kamu di sini. Jadi step by step, ya. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Yusuf. Dan Yusuf sabar terhadap proses. Ya, Yusuf tidak protes, tetapi Yusuf sabar. Bangsa Israel ketika dilatih oleh Tuhan, mulai dari Laut Tebero, lalu kemudian berjalan, lalu kemudian sampai di Mara, lalu kemudian sampai di Gunung Nebo, ya. Bangsa Israel tidak sabar. Bangsa Israel selalu bilang Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Saudara, Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk mengangkat kita. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menjawab doa kita. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk memberkati kita. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk mengangkat dalam kehidupan kita. Teruslah sabar untuk menanti janjinya Tuhan itu tergenapi. Jangan menjadi kendor, jangan menjadi lemah. Ya, jangan karena Tuhan tidak menjawab, lalu kemudian saudara mulai lemah ibadah, saudara mulai lemah pelayanan. Ya, istilahnya Pak Willy Lantang katakan kehidupan orang Kristen itu jangan transaksional. Jadi dia setia kalau diberkati, melayani kalau diberkati, kalau tidak diberkati tidak setia, kalau tidak diberkati tidak melayani, tidak seperti itu. Dan itu Tuhan tidak mau seperti itu. Karena apa? Karena yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu sudah terlalu besar. Pengorbanannya di atas kayu salib itu adalah sebuah bukti kasih Tuhan yang tidak pernah bisa terbayarkan oleh apapun juga. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ke Israel, lalu kemudian melihat perjalanan daripada Via Dolorosa dan coba saudara menghayati perjalanan ketika Yesus dibawa ke Bukit Golgota, saudara akan merasakan bagaimana setiap bagian tubuh daripada Tuhan itu harus dihancurkan sedemikian rupa. Untuk apa? Menggantikan kutuk kita. Kutuk-kutuk yang harus kita terima semuanya ditimpakan kepada tubuh Tuhan. Supaya apa? Kemenangan, kebebasan itu yang kita terima. Jadi kita jangan menjadi orang Kristen yang transaksional. Jadi kalau tidak dijawab mutung, kalau tidak ditolong mutung. Tapi biarlah kita terus memandang kepada Tuhan. Karena kesabaran saudara akan menghasilkan kemuliaan yang luar biasa. Lalu kemudian yang terakhir adalah kasih. Yang dibangun oleh Tuhan dalam kehidupan daripada Yusuf itu adalah kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih itu ada 3 macam. Kasih filio, kasih eros, kasih agape. Kasih filio kamu sayang, aku sayang. Kasih eros, ego. Kamu sayang, aku nggak sayang. Sementara kasih agape, meskipun kamu tidak sayang, aku tetap mencintaimu, aku tetap menyayangimu. Nah, Yusuf yang menarik, ketika Tuhan angkat di dalam kehidupannya, Yusuf selalu memiliki hati yang penuh dengan kasih. Dia tidak pendendam. Yusuf berani belajar melupakan masa lalunya. Ketika saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf, saudara-saudaranya ini adalah mereka yang menganiaya Yusuf, yang merobek bajunya Yusuf, yang melempar Yusuf ke dalam sumur dan menjual kepada pedagang budak. Mereka semuanya menyembah kepada Yusuf. Hari itu sebenarnya Yusuf bisa menuntut balas, menyuruh pasukannya membunuh saudaranya. Tapi yang Yusuf lakukan adalah mengampuni dan memberkati mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
ketika Tuhan sudah angkat dalam hidup kita, ketika Tuhan sudah memberkati dalam hidup kita, ketika Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya atas kehidupan kita, tetap miliki hati kasih, ya, hati yang penuh kasih. Hati kasih itu juga bisa kita lewatkan dengan kita memberi perhatian kepada orang lain, menabur, ya, pasti menuai. Tidak ada orang yang menabur yang tidak menuai. Tapi biarlah kita pun ketika Tuhan memberkati kita, kita pun juga menabur. Ada satu istilah bahwa berkat yang kita terima daripada Tuhan itu ada sebagian berkat itu Tuhan percayakan kepada kita untuk kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kasih menjadi sebuah style, menjadi gaya hidup orang-orang percaya yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita lihat Yusuf semakin diberkati, Yusuf semakin diangkat, Yusuf semakin dimuliakan oleh karena Yusuf mau diproses untuk dibentuk menjadi yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada pagi hari ini, setiap kehidupan kita mau diproses untuk dibentuk untuk boleh menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.